Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rodi Safi Zaidan dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana meng-create sebuah data ke dalam data API. Oke. Sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara meng-get sebuah data ya. Sebelumnya kita menggunakan Rick and Morty ini ya, Rick and Morty API ini untuk meng-get sebuah data dan video kali ini kita akan memakai data API yang lain ya. Di sini saya mempunyai API untuk belajar di sini, untuk belajar bertemakan wisata. Jadi kita akan belajar bagaimana meng-add sebuah data wisata ke dalam aplikasi kita menggunakan API tentunya. Oke, ini dia API-nya, API yang akan kita pakai. Oke, kita mungkin langsung saja membuat project baru. Ya, jika kalian belum membuat project baru, silakan membuat project baru. Oke. Oke, di sini saya sudah ada project ya. Oke, sorry, ini adalah project yang kemarin yang tentang Morty. Tentang Morty itu, ya di sini kita punya API di sini API config, service, dan segala macam. Ini adalah untuk mengget sebuah data. Nah, nanti pada project create nanti itu kita juga akan mengget ya. Jadi untuk pembahasan get ini saya tidak akan membahasnya lagi karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, dan ini adalah projectnya. Saya sudah buat projectnya. Oke, kurang lebih mungkin sama untuk cara menggetnya. Kalian lihat di sini ada API, lalu di sini ada model ya, yang ini. Model tuh yang ini ya, respon. Yang kalau kita bikin model tuh yang seperti ini, new, memakai plugin yang Pojo, ya generator Pojo ini, ya seperti itu, ya. Nah, lalu di sini juga ada wizard adapter buat menampilkan. Nah, nanti kita akan menambahkan beberapa file. Di sini ada base presenter, ada main construct, ada main presenter. Juga nanti ada beberapa tambahan di API config dan API service. Oh ya, tentunya nanti ada juga perubahan di main activity. Pokoknya nanti ada sedikit perubahan di masing-masing file ya. Oke. Dan kita bisa langsung ke layoutnya saja. Jadi di sini ada layout. Ya, kita bisa bikin ininya dulu, bikin recycle view-nya dulu, itemnya. Nah, saya akan membuat kira-kira seperti ini. Ya, di sini ada gambar, ya ada image view. Lalu di sini saya memakai linear layout di sampingnya untuk menampung tadi si nama wisata, kota tempat, provinsi tempat. Lalu di bawahnya juga ada button ya. Button yang nanti akan kita gunakan untuk mengedit atau mendelete data tersebut. Oke. Ini adalah recycle view-nya, itemnya. Lalu nanti kita bisa panggil di main activity, ya, main activity seperti ini. Ini kita ganti web aja. Oke. Nah, ini kita bisa panggil di sini, panggil di main, activity main. Nah, baru kita panggil recycle view dengan list item yang ini, item raw wisata yang ini. Oke. Dan juga nanti kita akan membuat sebuah menu ya, menu nanti di sini. Jadi nanti kita di research ya kita membuat Android resource directory ya, namanya menu, lalu value-nya juga menu. Ya di sini saya sudah membuat di sini ya. Di menu sini, menu underscore main. Nah, hanya seperti ini saja. Ya, saya membuat menu lalu itemnya di sini. Menu item ada title, ada ID-nya. Menu add seperti ini. Ya, jangan lupa untuk membuat ID seperti ini ya, karena kita akan ID ini berfungsi untuk memanggil dan untuk membuat fungsi ke dalam sini ya. Oke, itu di menunya. Lalu, nah
ketika nanti menunya dipencet, kita akan memunculkan sebuah dialog. Ya, seperti video sebelumnya juga kita sudah membahas bagaimana membuat sebuah dialog. Nanti kita akan praktekkan di sini bagaimana membuat sebuah dialog. Dia apa untuk seperti nanti dia akan muncul dialog, lalu kita akan mengisi. Ya, karena kita akan create. Nah, di sini ada data-data yang kita butuhkan di sini. Oke. Nah, di sini saya ganti menjadi scroll view, lalu ini jadi linear layout. Lalu sini ada beberapa edit text ya. Lumayan banyak karena data ini semuanya itu required. Jadi kalau misalnya data ini kosong nanti nggak kebuat datanya gitu. Jadi kita harus bikin semuanya dan harus nanti ketika menginput juga kita harus menginput semuanya. Oke, kalian bisa dibikin sesuai sekreativitas kalian saja. Saya bikin sesimpel ini. Oke. Nah, tadi kan saya bilang kita akan membuat dialog alert ya. Tapi di sini mana buttonnya gitu kan. Nah, button-buttonnya itu nanti kita setting di main activity ya. Oke. Oke, langsung saja. Kita ke API service dulu ya. Nah, di API service kalau kita bandingkan dengan project sebelumnya, ya di sini. Nah, di API service ini kita hanya mengget ya. Mengget di sini lalu kita taruh endpoint-nya di sini. Endpoint itu yang mana? Endpoint itu yang ini. Yang wisata ini. Ini endpoint-nya. Ya, untuk mengget semua di API ini untuk mengget seluruh data dari API itu dia memakai endpoint ya yang wisata ini. Jadi kalian taruh tadi di get itu wisata gitu kan. Nah seperti ini. Baru kita bikin function get wisata, baru kita memanggil si model. Ya, model ini respon wisata. Ya. Gimana cara bikin modelnya sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Kayak gini atau kita membuat package baru terserah, boleh membuat folder atau package baru atau enggak langsung saja di sini terserah. Saya di sini membuat package atau folder baru. Jadi di sini kita bisa new, kita bisa generate Pojo from JSON, nah baru kayak tadi ya. Kita copy. Sorry, ini kita keluarkan dulu. Ya, kita copy ini semua. Sorry, ini. Nah, baru kita Ctrl A. Nah, ini untuk penjelasan lebih detail tentang ini kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Oke, nah baru kita copy di sini dan lain-lain ya. Oke, nah kalau di sini kita cuma mengget ya, karena di sini kita akan mengcreate, maka kita akan membuat di sini add post ya. Oh iya, sebelumnya saya lupa menjelaskan, kita tetap menggunakan retrofit ya di sini. Nah, di sini kita sama seperti yang project sebelumnya. Di sini kan kita juga menggunakan load retrofit dan load image di sini. Ya, saya juga menggunakan retrofit dan load image. Nah, saya juga menambahkan OKHTTP. Ya, nanti ini akan berguna. Nanti kita akan jelaskan bagaimana menggunakan OKHTTP ini. Oke. Nah, di sini jadi nanti dependensinya kita tambahkan ini, lalu seperti biasa kita pakai plugin koordinasi statik ya, karena nanti kita akan pakai juga. Oke, baru nanti sync now. Oke, kita kembali lagi tadi ke API service. Ya, di sini kita tambahkan add post, ini punya retrofit ya, di sini ada punya retrofit 2. Nah, baru nanti kita kasih endpoint. Ya, endpointnya apa? Di sini untuk wisata, dia endpointnya nanti slash app gitu kan, app.wisata seperti itu. Ya, ini nggak bisa dibuka karena ya nggak ada seperti itu. Oke, nah dia not found seperti itu. Oke, karena itu create ya, bukan get, jadi dia tidak menampilkan apa-apa. Oke, sudah. Nah, sampai di sini di API service kita bisa beranjak ke API config ya. Kalau kita bandingkan dengan mengget tadi ya di sini ya, hanya seperti ini. Ada cons, ada function juga. Nah, di sini juga sama, ada ini
sama, ya kan, ada cons, ada get retrofit, ada get service. Tapi nanti kita akan menambahkan function lagi ya, 2 function. Nah, di sini ada get inceptor. Nah, baru kita nanti akan memakai OK HTTP OK HTTP ya di sini. Baru HTTP client, baru kita membuat variabel di sini ya. Kalian bisa ikutin saja di sini. Nah, kita juga membuat init JSON-nya di sini, JSON builder. Ya, nanti ini dua ini dipakai di mana? Yang pertama, si init JSON-nya ini nanti kita ya, kalau di sini kan di sini add converter factory JSON factory create. Nah, ini dalam create ini kosong ya. Nah, nanti di sini kita panggil si init JSON si ini. Ya, kita panggil dia ke dalam di dalam create ini. Nah, lalu di get inceptornya nanti kita tambahkan, kalau di sini kan nggak ada client ya. Di sini ada base URL, add converter, sama build. Ini ada base URL, add converter, nah dia ada tambahan client di sini. Nah, jadi kita bisa tambahkan client, baru nanti kita panggil si get interceptor. Oke, di sini client, baru kita panggil si get interceptor. Oke, seperti itu. Untuk get service-nya masih sama ya, seperti project sebelumnya, seperti cara mengget. Oke. Oh ya, base URL-nya juga jangan lupa dirubah ya. Saya sudah rubah di sini memakai data API yang saya pakai nantinya. Yang sudah saya siapkan yang ini ya, yang tadi yang kita buka. Oke. Sudah itu di bagian API. Ya, ini model. Nah, lalu di adapter ya, di adapter tidak jauh ya, atau sama saja. Kalau di adapter itu sama saja, kita membuat variabel-variabel untuk nanti memanggil item apa yang akan kita tampilkan, lalu on click view holder, lalu view binding di sini ada holdernya, lalu kita untuk gambarnya kita memakai glide ya, sama saja seperti project sebelumnya. Ya, sini get item count return 0 ini sama saja ya. Nah, seperti ini ya, masih sama. Oke. Untuk wisata adapternya masih sama. Nah, lalu kita bisa membuat sebuah interface baru bernama Base Presenter. Nah, hanya seperti ini aja isinya Base Presenter ya. Kita tambahkan siku T gitu kan. Baru nanti ada awal, di sini ada function on attach. Lalu di dalam kurungnya ada view main activity, lalu ada function on detect. Oke. Nah, setelah kita membuat base presenter, kita bisa ke main construct. Nah, kita membuat satu interface lagi bernama main construct. Ya, isinya seperti ini. Interface view ya. Ini masih kita kosongkan. Lalu interface presenter ya, kita buat function baru dan memanggil get all wisata. Nah, dari mana get all wisata ini? Kita bisa kontrol klik. Get all wisata ini nanti kita akan bikin di presenter. Nah, di sini. Ya, di main construct ini, get all wisata ini nanti kita akan panggil di presenter. Oke. Kita boleh bikin ininya dulu, atau kita bikin presenternya dulu sama aja, nggak apa-apa. Oke, setelah kita bikin main construct, kita bisa membuat sebuah main presenter di sini. Oke. Nah, di sini kita membuat sebuah kelas ya, main presenter, var main view, main activity, base presenter, lalu kurung siku main construct.view ya. Main construct.view itu tadi yang ini ya, di main construct. Nah, yang view yang ini. Oke. Lalu main construct presenter, baru yang ini. Oke. Nah, ini dari mana nih? On attack, on detect, get all wisata, dan segala macam itu. Ini apa namanya? Kita bisa kita cut dulu.
Nah, dia merah ya. Dia merah di sini. Ya, jadi yang tadi semua itu, sorry, bukan semuanya ya, tapi sampai sini aja. Nah, sampai sini aja. Nah, jadi yang merah ini nih adalah dia membutuhkan member ya karena tidak ada membernya. Oke, kita bisa implement member. Nah, baru di sini ada kan on attack, on detect, baru get all wisata karena kita sudah memanggil si main construct presenter tadi ya di ini. Oke, kita bisa kembalikan, sorry. Nah, baru nanti kita muncul on attack, on detect. Kalau kita implement member tadi semuanya baru nanti muncul nih tiga ini ya. Baru kita isi di sini uh, main view-nya di sini. Nah, baru di get all wisata ya, isi dari get all wisata ini ya kita bisa ya kok isinya itu sama seperti di project kita sebelumnya yang di main activity. Ya, yang ini ya, nvi config yang ini nih. Nah, nvi config ini jadi untuk mengget datanya kita nanti bukan di main tapi kita pakai dia di presenter. Nanti presenter ini, main presenter ini juga nanti kita panggil dia di depan seperti itu. Oke. Nah, baru nanti kita bikin sama ya, PI config, get service. Nah, sama kan? Nah, baru kita bikin di dalam sini. Nah, lalu karena tadi kita akan menginsert sebuah wisata, ya, jadi kita perlu apa namanya? Kita membuat sebuah function baru. Nah, di sini baru kita jelaskan apa saja yang kita butuhkan. Nah, di sini apa aja kategori kita bikin di dalam itu kategori ID, string, dan segala macam. Baru nanti kita panggil lagi. Nah, seperti ini, config get service. Ya, tadinya get wisata. Ya, di sini get wisata. Kita ganti menjadi insert data food. Ya, insert data food dari mana? Ya, dari sini. Nah, dari function yang sudah kita buat tadi. Ya, di API service. Oke, balik lagi ke main presenter. Nah, baru tadi di insert data food kita bisa panggil lagi kategori ID yang ini ya, lalu nama wisata dan lain sebagainya sampai image bawah. Nah, baru sama setelah itu kita enq ini enq object callback respon wisata. Nah, baru nah ini on failure, sorry ini sampai, nah sebentar. Oke, coba saya gini dulu. Nah, nanti enqq object callback. Nah, di sini objeknya pasti merah ya nanti. Nah, gimana sih tadi munculin? Kalau di sini kan kalian bisa lihat. Nah, di sini ada on response sama on failure, ya. Nah, itu dari mana? Itu dari objek sini. Ya, objek ini nanti kalau kita bikin enqq object titik 2 callback respon wisata, nanti objeknya merah, nanti kita bisa option enter. Nah, kita implement member lagi. Ya, baru di sini ada callback, baru nanti kita oke. Nah, seperti itu. Baru nanti muncul on response sama on failure. Ya, seperti itu. Nanti on responnya ya kita isi dengan if seperti ini. Ya, kalau misalnya dia sukses atau respon code-nya 200, dia ngapain kayak gitu. Karena kalau misalnya dia error, nah dia ngapain kayak gitu. Ya. Oke. Itu main presenter. Lalu terakhir, nah ini yang utama ya, kita bisa ke main activity. Oke. Nah, di dalam main activity kita bisa membuat ini dulu, variabel yang ini dulu ya. Main presenter ya titik 2 main presenter null sama dengan null kayak gini. Ini tanda-tanya ini sebagai rule safety ya. Nah, baru nanti di sini kita bisa panggil
main presenter samakan presenter, main view-nya this, ya, main activity, lalu presenter, nah ini get all wisata. Nah, baru nanti kita bikin apa namanya, kita bikin function-functionnya di sini. Nah, pertama kita show data wisata ya di sini. Nah, show data wisata, nah kalau misalnya di project sebelumnya kita memakai ini ya, kita bikin Morty gini kan, find view ID, dia memanggil si recycle view, si Morty, baru nanti apply. Nah, dia juga sama kayak gini, tapi kita membuat sebuah kayak function gitu ya. Nah, kita bisa panggil RV wisata, apply, nah baru kayak gini. Nah, sebenarnya sama saja, tapi ini beda caranya saja. Nah, oke. Nah, di sini juga ada apa namanya? Di sini ada show message, show error yang nanti kita pakai di presenter. Ya, nah di sini ada show message. Dia dari mana? Kalau kita klik, nah dia dari sini. Nah, error juga dari mana? Nah, dari sini, dari error. Nah, ini kita pakai nanti kita pakai buat di main presenter. Ya, nanti kalau misalnya kalian bikin main presenter doang, duluan biasanya ini merah ya. Oke, jadi kita bikin ini show message sama show error. Oke. Nah, baru sorry. Coba saya cut dulu. Oke, nah ini kita selanjutnya kita bisa membuat on attach view kayak gini, lalu on detach view, ya on start, on destroy and resum, on success insert. Nah, baru di sini banyak beberapa function-function di sini. Kita buat saja di sini. Oke. On option selected item. Nah, di sini juga kita kan tadi saya bilang mau membuat menu ya. Akan membuat menu. Nah, maka di sini kita bikin juga on create option menu. Ya, kita panggil di sini. Ya menu gini, boolean kayak gitu. Nah, baru kita menu inflator.inflate, baru kita panggil si menu tadi. R menu main ya, yang ini. Nama filenya. Menu, lalu kita return. Nah, baru kita ini lagi on option item selected. Nah, di sini kita when item ID. Nah, when item ID apa namanya R ID, jadi ngambil dari sini ya, di dalam sini ada menu add ya di sini. Nah, tadi main activity ya R ID-nya menu add, maka dia akan menjalankan function ini insert dialog. Ya, baru nanti kita return. Nah, insert dialog ini dari mana? Insert dialog ini kita bisa buat function baru yang namanya insert dialog. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kita akan membuat sebuah insert dialog seperti video yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita membuat function insert dialog. Oke, nah lalu kita bikin variabel dulu ya, alert. Di sini alert dialog.builder, lalu view-nya juga lihat inflator, inflate layout, dialog insert. Nah, dialog insert ini dari mana? Dari yang sini, yang sebelumnya, yang di awal kita sudah bikin. Ya, kita panggil di situ di main activity sini. Di view-nya lihat inflator.inflate r.layout.dialog insert. Rootnya 0. Baru di sini kita panggil alat dialog.builder.setView, lalu dia set cancelable, dan nah baru kita set title-nya juga.
Nah baru kita bikin positive button ya. Seperti yang saya bilang juga, alat dialog tuh ada positive button, ada negative button, sama neutral button ya. Nah di sini kita bikin positifnya dulu, teksnya save, baru di sini kita panggil dialog interface, set on click listener. Nah dialog interface i ya, baru di sini kita bikin variabel nih apa saja di sini ya, sambil memanggil juga si ID dari kategori dari widgetnya ya kan. Di sini find view by ID text. Nah baru widgetnya apa di sini, ini kategori, kita pakai widget yang ini kan. Nah kita panggil ID-nya satu-satu. Oke, kita balik lagi ke main activity. Nah baru nanti kita panggil si main presenter yang ini nih, paling atas tadi. Nah yang ini ya, main presenter dot insert wisata. Nah ini untuk menginsertnya, baru nanti kita insert satu-satu. Kita panggil variabelnya si kategori ID.text string kayak gini. Oke, baru dialog interface dismiss. Nah baru tadi kan ini kan positive button. Nah kalau misalnya kita save, nanti kalau kita pencet tombol save, data-data yang disimpan di widget-widget ini ya, ini kan widget-widget nih, di widget-widget ini ya, di text view ini semua, di text ini semua, data-data yang tersimpan di situ akan di save, yang akan di insert ya di sini ya. Lalu baru nanti ada, setelah itu tadi kan positive button ya, baru nanti kita bikin neutral button ya. Karena ini bukan seperti yes or no, ini hanya save dan batal kayak gitu ya. Kita bisa manfaatkan alat dialog juga. Jadi di sini ada positif sama netral aja. Nah di sini netral, close, dialog interface. Nah baru ini ya seperti netral biasa aja lah gitu kan. Dialog interface dialog interface dismiss. Nah baru di sini kita tambahkan alert.show ya, untuk memunculkan alert itu sendiri atau dialog alert yang tadi yang kita bikin. Oke, mungkin kita bisa coba run deh aplikasinya. Oh iya, sebelumnya kita juga, karena tadi kita akan mengget dan segala macam itu API-nya online, maka kita butuh juga ya permission yang ini ya. Permission yang ini, internet, sama kita bisa tambahkan juga yang ini. Use clear text traffic-nya kita kasih nilai true. Ya. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Sedang menginstal. Nah, oke, di sini sudah ada API-nya. Datanya sudah muncul. Nah, kita bisa add data di sini ya, di menu yang ini. Nah, di sini ada web wisata. Nah, kita bisa masukkan data-datanya di sini. Kategori ID-nya misal satu, nah wisatanya misal Everest gitu ya. Harganya misal asal aja ya, bisa 1000 gitu. Deskripsinya dingin. Oke, kotanya Nepal. Nepal aja ya. Oke, alamat juga Nepal aja. Baru waktu bukanya buka. Tuh, lalu latitude-nya asal aja karena kita hanya dummy saja ya, teman-teman. Nah, lalu nanti image-nya. Nah, di sini image-nya kita menggunakan Glide ya. Dan Glide itu bisa buat menampilkan dari URL. Jadi kita bisa buka internet aja. Nah, di sini Everest, kita cari aja misal Gunung Everest ya di Google. Lalu kita bisa open image in new tab tadi ya, new tab. Nah, yang ini seperti ini kalau udah ada, nah baru kita bisa copy image address. Ya, baru kita kembali lagi ke aplikasi kita, dimasukkan image ini, ya kita bisa copy dia. Nah, paste URL yang tadi. Oke, kita bisa save.
Nah, Everest berhasil disimpan di database. Oke, ya. Jadi data Everest sudah masuk ke dalam data API kita. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya di kolom deskripsi atau bisa DM saya. Instagram saya sudah saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.